Indonesia darurat nepotisme. Nepotisme di zaman Orde Baru memang hebat, tapi saat ini nepotisme sepertinya jauh lebih dahsyat. Bukan hanya di eksekutif, pun melebar ke legislatif dan yudikatif. Bahkan posisi komisaris BUMN jadi bancakan. Nepotisme sekarang masuk ke lingkungan TNI. Pengangkatan Pangkostrat terbaru pun sama. Letnan Jenderal Maruli adalah menantu Opung atau Luhut Panjaitan. Bagaimana kira-kira pandangan ulama Aswaja tentang hal ini? Karena wali itu menedek wali, nabi saja bisa berdasar KKN. Nabi Harun itu harusnya agak nabi. Tapi barokah Nabi Musa itu alsak, pelak. Ini minta jubir. Jadi ono nabi proposal gitu. Ayo santri podo ngaji. Para sedulur sedanten, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe-nya ya. Indonesia darurat nepotisme. Nepotisme di zaman Orde Baru memang hebat, tapi saat ini nepotisme sepertinya jauh lebih dahsyat. Bukan hanya di eksekutif, pun melebar ke legislatif dan yudikatif. Bahkan posisi komisaris BUMN jadi bancakan. Melansir Tempo.com pada tanggal 21 Januari 2021, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko menyebutkan bahwa lebih dari 84% posisi komisaris BUMN dijarah para relawan, yang notabene sebagian besar mereka tidak mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan kapabilitas. Alih-alih membatasi, maka terbit Peraturan Menteri BUMN per 10 MBU nomor 10 2020 yang ditandatangani pada 9 Oktober 2020 yang memperbolehkan mereka merangkap jabatan. Bahkan nepotisme sekarang masuk ke lingkungan TNI. Panglima Andika adalah menantu Jenderal Hendro Priyono yang sama-sama kita tahu beliau adalah tangan kanan dari Megawati Soekarno Putri. Begitu juga pengangkatan Pangkostrat terbaru pun sama. Letnan Jenderal Maruli juga adalah menantu Opung atau Luhut Panjaitan. Lalu bagaimana sejatinya nepotisme menurut Gus Baha? Berikut pemaparannya. Terus Mbah Hamid alite namine iku Abdul Mukti. Riyen serumah dengan mbah saya namine Fatimah. Mbah kula niku abahe namine Abdul Khalik alite, tapi gede-gede dados Idrus. Jadi Fatimah binti Idrus bin Umar niku mbah kandung kula. Nah, Mbah Hamid bin Abdullah bin Umar. Terus potongan wali niku pun mulai alit. Terus Gus Samar ben dadi wali pun terlambat mriki. Mas Ahmad bakat wali niku pun ketok mulai alit. Terus mboten saged pencitraan. Tapi karena kuota wali zaman akhir sedikit, mungkin bisa ada kesempatan. Berdasar KKN mangke diajukan. Karena wali itu menedek wali, nabi saja bisa berdasar KKN. Nabi Harun itu harusnya agak nabi. Tapi barokah Nabi Musa itu alsak, pelak. Ini minta jubir. Jadi ono nabi proposal gitu. Ini cerita rileks mawon. Kalau ngomong serius ya sungkan baik terus. Ini kayak Pak De kula, kayak guru kula, riyen bapak kula niku mesti sowan Mbah Hamid. Riyen semaan teng Mbah Hamid mesti bapak kula. Pergi ke wau disebut mantu ya. Mbah kula misanan nih bapak kula mantu. Terus kula niku cerita Nabi Harun itu harusnya agak nabi. Berhubung Nabi Musa niku alsak, pelat niku ngendikan ketika jadi rasul itu pertama diangkat jadi rasul menghentikan. Ya Allah, saya ini pelat. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid ayusaddiqun. Sing pinter ngomong niku dulur kula Harun. Dados nak kula misalnya tenan alim, sing pinter ngomong Mas Ama. Niku saged, Gus. Siap. Nggih setuju nggih. Ya ngono iku ya ana cerita ngoten iki ya ana. Terus ana nabi iku dadine nabi iku diajukan. Wonten SK. Dimintakan SK. Allah gitu dituruti mawon. Qala sanasuddu adudaka bi akhika. Ya wis saiki Harun tak angkat dadi. Tapi nabi kok proposal iki digo kalah-kalahan.
Nabi Musa ini adike Nabi Harun. Piyabae iktikaf munajat untuk kitab Taurat. Kaum menyembah anak pedet. Ngono ku ya diwamuk pancen Nabi. Takdim Nabi kan wajib. Nggih, takdim Nabi niku. Nggih, takdim Nabi niku wajib. Berhubung Nabi Harun dadine Nabi lewat Nabi sinten? Musa. Niku deret-deret tenan. Sampai Nabi Harun ngendikan la takhud bil khiyati wala biras. Jadi salah kaum iku timbang nyalano awake dhewe repot, nyalano wong liya. Mulane nek ana wong tukang nyalano wong liya niku ya rontok-rontok ana sanate. Tapi tetap salah wong dekne ora nabi ya ngoten. Mergo Nabi Musa niku ora iktikaf teng Turi Sina. Mestinya ketika kaumnya salah itu beliau juga ikut salah karena ada nunggoni proses bermasyarakat. Tapi wong ana sing dipasrahi mendingan nyalano sing di pasrah. Kowe wopo wae tak tinggal munajat nganti kaummu nyembah. Bro. Jawabe Nabi Harun nggih gampang wis tak kandhani tapi ra ngantuk. Purune mbek nabi sing asli mboten kados kula. Dadi lan nabroha alai akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mana nak sampean gelem apik mau ambek Mbah Hamid tok nak ambek Mbah Idris ora gelem kowe bangsa Israel. Nak kowe wong Islam tenan ambek Mbah Hamid yo kepen dadi wong apik, dipimpin Mbah Idris kepen dadi wong apik. Termasuk sing ben nak pun dikiyaini Mas Amak, Mas Aziz kudu gelem dadi wong apik. Nak brengkel ngenteni Mbah Hamid wangsul berarti kados Bani Israel. Niki mukaddimah sekaligus pressure. Pressure nak ngaku ahli sunnah wal jamaah minimal ilmune ya sakmene iki. Ora tau mondok kok ngake ahli sunnah napa? Wal jamaah. Akhirnya Nabi Harun dadi nabi. Mergo pinter ngendikan, wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisan. Mulane riyen wonten tiyang ya terkenal wali duka indawa. Niku ya kathah sing butuh penerjemah. Terus niki nek jenengan angsal nggih niki kula angkat dadi napa? Mutarjem napa? Mbon niku guyon tapi ilmiah. Teman-teman, demikianlah pengajian Gus Baha terkait dengan nepotisme. Nepotisme memang mubah hukumnya. Ia boleh kalau pas dengan kapasitasnya. Namun bila tidak, dengan merekayasa sedemikian rupa, seolah pas, apalagi kalau dipaksakan, maka nepotisme itu jelaslah haram, karena sifatnya sangat merusak dan menjadi biang kehancuran sebuah negeri. Bahkan, daya rusak dan daya hancurnya bagi kehidupan bangsa jauh lebih besar daripada radikalisme atau terorisme. Kenapa? Karena masalah radikalisme atau terorisme, aparat bisa melacak dan bisa mengendalikan, dapat pula dipetakan pelakunya dan kemudian diburu hingga ke lubang semut sekalipun. Tapi, sepertinya tidak dengan nepotisme. Ia bisa diibaratkan seperti kanker ganas stadium 5. Akarnya menjalar kemana-mana, makin hari makin tak terkendali, dan makin merasuk ke seluruh sendi kehidupan bangsa dan negara. Dari mulai legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dari atas sampai ke bawah, dari pusat hingga ke daerah. Jika sudah demikian parah, bagaimana mengatasinya? Bagaimana menurut pandangan teman-teman? Adakah pendapat yang lain? Silakan tulis komentarnya di bawah. Ayo santri podo ngaji